Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah jamaah. Dan sekarang saatnya kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin, langsung aja pertanyaan yang pertama aku bacain ya. Dari Instagram @novianitarara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Suami saya tuh malas sekali sholat 5 waktu. Saya sebagai istri sudah negur secara baik-baik. Masih aja dia tidak melaksanakan sholat wajibnya. Sudah minta tolong kiai untuk doain melalui memberi air, tetap aja. Dan berbagai cara saya sudah melakukan untuk dia agar dia mau sholat wajib. Masih aja sampai sekarang dia jarang sholat wajib. Apa yang harus saya lakukan lagi Pak Ustadz agar Allah menggerakkan hatinya dia untuk sholat wajib? Bagaimana nih Habib Usman? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang dimana kita harus mengerti dan memahami suami adalah kepala rumah tangga kita. Ibu jangan pernah bosan-bosan untuk menasihatinya, tetapi dengan akhlak dan adab yang paling baik. Karena apa? Dia kepala rumah tangga kita. Yang kedua, memperingatkan suami akan tentang adanya hari kematian yang disampaikan tadi Ustadz AR. Masya Allah. Ingatlah dengan kematian. Suatu saat kita akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, mempersiapkan tempat sholatnya. Apalagi kalau ada temennya nih, udah ayo sholat jamaah dulu yuk. Itu nggak bisa ngelak gitu. Ya siapin sholatnya, istrinya nyiapin tempatnya. Masya Allah, sholat berjamaah dulu yuk. Nah, ini adalah satu poin yang dimana dia nggak bisa kabur. Ya terus yang selanjutnya apa? Dekatkan dengan orang-orang yang soleh dan alim. Biar terbawa untuk dia sholat, ibadah, dekat sama Allah. Wah waktunya azan, dur dia sholat. Waktunya azan, yuk sholat dulu, Masya Allah. Deketin sama orang-orang kayak gitu. Dan juga apalagi, kasih tahu manfaat sholat. Bahwasanya sholat itu bisa menenangkan hati dan jiwanya dan bisa dikabulkan doanya. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sholat sebagai penolongmu. Ayo sholat yang rajin, ya kan. Sholat Kang, sholat Kang. Rezeki kita susah nih, ya kan. Kalau kita sholat, insya Allah rezeki kita banyak, Masya Allah. Ditolong sama Allah. Masya Allah, terima kasih Habib Usman. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Pertanyaan selanjutnya nih aku bacain dari @rini bidadarinya suami. Wah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, Bu Ustazah, ini bukan pamer nih katanya nih. Saya kalau lagi hati senang tuh maaf ibadah sunnahnya tuh rajin banget. Misalnya puasa, sholat sunnah atau membaca Al-Quran sangat rajin. Tapi saat saya sedang banyak masalah atau lagi hatinya sedih, kenapa saya malah ibadah sunnahnya malas banget Pak Ustadz? Harus dipaksakan gitu rasanya. Gimana ya Pak Ustadz, apa iman saya ini masih benar-benar lemah? Dan bagaimana cara supaya mau senang atau sedih, bahagia atau banyak masalah, saya tetap semangat ibadah sunnahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tepat banget nih Ustadz. Siap nanti jawabnya karena sunnah lagi apa gimana nih Ustadz? Iya, jadi ternyata ibadah yang banyak pahalanya itu ibadah yang dipaksakan. Kenapa? Karena Allah tahu nih orang nih susah untuk bangun tahajud tapi dia paksakan. Wah, jadi effort kita itu dinilai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di dunia itu orang nggak pernah tahu gimana kita bikin skripsi. Orang nggak pernah mau tahu gimana kita kerja tugas. Orang nggak pernah mau tahu gimana kita tugas akhir, gimana kita bikin tesis, gimana kita belajarnya. Yang orang cuma pengen tahu itu gelarmu apa. Orang nggak pernah tahu kita kuliahnya gimana, dia cuma pengen tahu gelarnya, ijazahnya, hasil akhirnya. Tapi kalau Allah itu mengetahui dan hanya Allah yang ingin mengetahui tentang yang namanya hasil kerja keras kita. Atau bukan hasilnya saja, tapi kerja keras kita. Kata Allah dalam Al-Quran, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah manusia itu diberikan balasan kecuali usahanya. Jadi usaha pun dinilai sama Allah. Jadi nggak apa-apa bunda, kalau bunda paksakan, yang penting jangan pernah lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kalau dipaksakan itu pahalanya banyak. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Lanjut pertanyaan terakhir untuk hari ini jamaah yang ada di rumah ya. Ini dari Instagram @gvnlove_o_03. Oke baik. Keren banget sih namanya. Susahnya dari belakang saya jamaah ya. Assalamualaikum Pak Ustadz atau Ustazah. Saya sering banget malas saat hendak melakukan sholat. Tapi saya berat untuk meninggalkannya. Alhasil saya menunda-nunda waktu sholat. Apakah itu berdosa Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz AR. Iya baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama jangan pernah tinggalkan sholat. Dalam keadaan apapun, senang maupun susah. Dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai, sholat. Satu hal yang tidak boleh ditinggalkan. Karena tidak ada uzur bagi mereka kecuali satu saja sholat. Artinya apa?
hanya orang-orang yang melalaikan sholat lah yang mungkin diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada uzur untuk meninggalkan sholat. Tapi dia diancam Allah karena melalaikannya. Nah, kalau dia melalaikannya diancam, maka bagaimana kalau sampai meninggalkannya? Lantas berdosakah? Saya berharap ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang menjadi kelalaian kita di masa lalu. Tapi jangan pernah ulang ini di masa mendatang. Kenapa? Karena telah saya katakan tadi fawailul lil musallin. Celaka orang yang menunda-nunda entar-entaran karena ini termasuk taswif. Kita tidak pernah tahu berapa menit ke depan, berapa jam ke depan apakah kita masih hidup atau sudah tiada. Kalau seandainya hutang kepada manusia dan kewajibannya harus kita segerakan, al-amru yaqtadil faur. Perintah menuntut untuk disegerakan, bagaimana kalau itu kepada Rabbul Alamin. Masya Allah, terima kasih Ustaz AR untuk jawabannya. Semoga terjawab jamaah yang ada di rumah ya. Besok kita akan ketemu lagi jamaah, jadi kirimkan terus pertanyaannya, insya Allah akan dijawab dan dibacakan ya. Baik, sekarang kita akan sama-sama berdoa dan akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Baik guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. نعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Sehat selalu, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang 2 kali. Siapkan dirimu dan ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat 2021 mulai 19 Agustus. Kirim link video bakat terbaikmu melalui insetlife.com. Indonesia, tunjukkan bakat.